Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Voteacher Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai Avalokitesvara Bodhisattva. Nah, sebelum kita memulai membahasnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga channel ini dapat berkembang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apakah ada yang tahu siapa itu Avalokitesvara Bodhisattva? Avalokitesvara atau yang sering disebut dengan Kuan Im Pusa merupakan perwujudan welas asih semua Buddha. Welas asih merupakan pendukung terhadap penghimpunan kebajikan yang luas, yang merupakan salah satu faktor pencapaian kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Pengertian dari Avalokitesvara itu sendiri dalam bahasa Sanskerta yaitu adalah seseorang yang melihat ke bawah dari suara-suara orang yang menderita di dunia, dari kata Avalokita dan Iswara. Sedangkan Bodhisattva adalah makhluk yang memiliki cita-cita menjadi seorang Buddha. Jadi, Avalokitesvara Bodhisattva artinya adalah seseorang yang memiliki cita-cita menjadi Buddha, yang memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa dan menolong makhluk-makhluk yang menderita. Bodhisattva ini memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa, memberikan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Kemudian untuk arti bodhisattva itu sendiri seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan. Kata bodhisattva berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah bodhi yang berarti pencerahan atau penerangan, dan sattva yang berarti makhluk. Jadi bodhisattva artinya adalah makhluk yang bercita-cita ingin mencapai penerangan, atau biasa yang disebut dengan calon Buddha. Nah, teman-teman sedharma semuanya, apakah kalian tahu mengapa Avalokitesvara belum menjadi Buddha sampai saat ini? Avalokitesvara Bodhisattva digambarkan di dalam ajaran Mahayana. Bodhisattva ini mengambil tekad untuk tidak menjadi Buddha sebelum semua makhluk mencapai kebudaan, yang artinya ia menunda untuk mencapai kebudaan atau mencapai penerangan sempurna dan memilih turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya membantu makhluk lain mencapai pencerahan. Nah, menurut kalian, Avalokitesvara Bodhisattva laki-laki atau perempuan? Seperti banyak literatur yang mengatakan bahwa ada perwujudan Avalokitesvara yang berwujud laki-laki, dan juga banyak sekali yang kita bisa temui bahwa Avalokitesvara berwujud perempuan. Sebenarnya Avalokitesvara Bodhisattva akan menyesuaikan bentuknya atau wujudnya sesuai dengan siapa yang ia akan tolong. Jadi beliau bisa berwujud laki-laki ataupun perempuan. Wujud yang sering muncul sebagai perempuan dikarenakan itu adalah menggambarkan cinta kasih yang sangat besar kepada semua makhluk, diibaratkan seperti seorang ibu. Di dalam Saddharma Pundarika Sutra, wujud dari Avalokitesvara Bodhisattva ada yang menyebutkan ada 32 wujud, ada juga yang menyebutnya 33 wujud. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyak wujud dari Avalokitesvara, tetapi bagaimana Avalokitesvara menolong banyak makhluk yang menderita dengan wujud-wujudnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari bodhisattva. Setiap bodhisattva pasti memiliki sifat-sifat yang sama, yang artinya mereka akan mengembangkan sifat-sifat luhur ini sehingga ia akan mencapai kebudayaan. Sifat bodhisattva ada 6 yang disebut dengan Satparamita, yang artinya adalah 6 sifat luhur. Sifat luhur yang pertama adalah dana, atau yang disebut dengan kedermawanan. Yang kedua adalah sila, yang disebut dengan perbuatan yang mulia. Yang ketiga adalah wirya, atau yang disebut dengan atau penuh semangat. Yang keempat adalah kanti atau santi, atau yang dikatakan itu adalah kesabaran. Kelima adalah dhyana, atau yang disebut dengan terkonsentrasi penuh. Yang terakhir adalah panya atau prajna, yang artinya adalah kebijaksanaan. Jadi, seluruh bodhisattva yang akan menjadi Buddha pasti memiliki 6 sifat luhur ini dengan sempurna. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari bodhisattva itu sendiri. Ciri-ciri bodhisattva tentunya adalah ia seorang yang penuh dengan belas kasih. Jadi seluruh bodhisattva
seperti misalnya Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Kistigarbha, ataupun Bodhisattva Samantabhadra, mereka juga memiliki rasa penuh welas asih. Yang kedua adalah ikhlas berkorban tanpa pamrih untuk orang lain. Seperti halnya Kuan Im Pusa, dia rela berkorban untuk makhluk-makhluk yang ada di dunia tanpa memikirkan dirinya sendiri. Bahwa sebenarnya Avalokitesvara sudah bisa untuk menjadi seorang Buddha, tetapi karena tekadnya ingin menyelamatkan makhluk yang ada di dunia agar mencapai kebudaan, jadi beliau turun ke dunia untuk membabarkan Dharma hingga mencapai kebahagiaan tertinggi. Barulah ia menjadi seorang Buddha. Yang ketiga adalah seorang bodhisattva sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Seperti contohnya adalah Kistigarbha Bodhisattva, ia memiliki tekad bahwa sebelum neraka kosong, ia tidak akan menjadi Buddha. Artinya, ia pun tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia masih memikirkan makhluk-makhluk yang ada di neraka, yang masih mengalami penderitaan yang tiada akhir. Baru ketika makhluk-makhluk yang ada di neraka ini terbebas dari penderitaannya, Bodhisattva Kistigarbha baru akan menjadi seorang Buddha. Nah, dari sifat-sifat dan ciri-ciri bodhisattva yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya apa yang kita bisa contoh dari Avalokitesvara Bodhisattva serta bodhisattva-bodhisattva lainnya? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita sebagai manusia harus penuh dengan cinta kasih. Kita harus berlatih untuk tidak menyiksa ataupun membuat makhluk lain menderita. Yang kedua, seorang manusia harus memiliki sifat tolong-menolong untuk orang yang menderita. Jadi ketika kita melihat ada orang yang menderita, kita memiliki rasa untuk menolong dan membantu makhluk tersebut. Mau itu manusia ataupun makhluk lain, kita juga harus menolongnya. Yang ketiga, seorang manusia harus bertingkah laku baik. Karena bertingkah laku baik itu akan menambah karma-karma baik kita, sehingga mendukung kita atau pada kehidupan saat ini kita mendapatkan buah karma yang baik pula. Yang keempat adalah memiliki kebijaksanaan. Seseorang harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang dikatakan kebijaksanaan. Jika apa yang kita lakukan itu dapat merugikan orang lain, tentunya kita jangan melakukannya. Nah, memilih mana yang baik dan mana yang buruk, inilah yang disebut dengan bijaksana. Yang kelima, seseorang harus selalu belajar dan mempraktikkan Dharma. Nah, mempraktikkan Dharma tentunya harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya mendengar, tetapi tidak melakukannya. Seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha bahwa kita harus ehipasiko. Ehipasiko itu artinya adalah kita datang, melihat, dan buktikan. Jadi, kita tidak hanya untuk datang mempelajari teori yang ada, tetapi juga kita harus mempraktikkan Dharma itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika Dharma kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka manfaatnya akan kita rasakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari keseluruhan apa yang sudah saya jelaskan mengenai Avalokitesvara Bodhisattva, yaitu adalah bagi umat Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva adalah seorang bodhisattva yang sangat luar biasa. Ia digambarkan seperti seorang ibu yang dengan keinginan hatinya menjadikan anaknya selalu bahagia dan terbebas dari penderitaan. Dan Avalokitesvara juga diceritakan bahwa ia bertekad untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang masih menderita, barulah ia menjadi Buddha. Oleh karena itu, ini dijadikan sebagai lambang semangat dan tekad keras yang peduli dengan sesama makhluk untuk saling tidak menyakiti. Demikian tadi penjelasan mengenai Avalokitesvara Bodhisattva atau yang sering disebut dengan Kuan Im Pusa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel ini agar channel ini selalu berkembang dan memberikan sajian-sajian yang bermanfaat bagi teman-teman sedharma semuanya. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.